Kalian juga pasti pernah kan bertanya-tanya, kenapa kurikulum di Indonesia bolak-balik ganti, kenapa banyak macamnya, dan lain-lain. Nah, hari ini kita bakalan kupas tuntas tentang hal itu. Tapi sebelumnya kita main-main dulu di sekolah lama ya. Oke, kembali ke tujuan awal kita tadi. Jadi hari ini kita mau adakan interview singkat tentang kurikulum di Indonesia. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Saya mengajar itu mulai kurikulum 95 ya, dulu diterapkan ya, 95, terus ke 2003, kurikulum 2006, kurikulum 2013. Kita mengajar itu melalui tema ya. Jadi temanya itu dibagi jadi subtema, kemudian pembelajaran itu 1 minggu kan 6 kali. Dalam satu pembelajaran itu, di dalamnya saat kita memberikan pembelajaran itu tidak kelihatan mana itu yang pelajaran muatan pembelajaran bahasa Indonesia, mana yang IPA, mana yang IPS, itu tidak kelihatan. Kemudian dalam penilaian ini setiap hari itu penilaiannya ini per KD. Jadi bukan per muatan pembelajaran lagi kalau di kurikulum 13, jadi per KD. Misalnya bahasa Indonesia hari ini kita mempelajari KD 3.1 misalnya. Hari ini pembelajaran kedua kita mempelajari KD 3.11. Jadi bahasa Indonesia itu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dibagi per KD-KD seperti itu. Kemudian selain penilaian pengetahuan itu ada penilaian spiritual dan sosial. Ya, ada nilai-nilai yang lebih spesifik gitu ya. Iya. Kalau kurikulum 3 kali nih. 3 kali. 3 kali sebelum 2006 waktu 2006 terus sekarang 2013 itu. Semua kurikulum tepat ya, menurut saya. Mengapa? Karena yang membuat kurikulum itu juga beliau-beliau yang pakar-pakar pendidikan. Kalau sisi kelemahan, kelebihan pasti ada, karena zaman sudah berubah. Kalau dulu kurikulum 95, kurikulum 23 ada sedikit perubahan. Mengapa? Ya karena yang dihadapi anak-anaknya zamannya juga sudah berubah. Kemudian pergantian pimpinan, juga pergantian kebijakan juga. Jadi kalau semua bagus Mas, terlepas dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Cuman kalau sesuai dengan pertanyaannya tadi, kalau menurut saya pribadi itu saya lebih suka kurikulum yang 2006. Ya, mengapa? Karena di sana per mapel. Ya. Kelebihannya menurut saya dengan pembelajaran per mapel itu siswa matang, tahu. Jadi kalau ini matematika, mereka akan tahu gitu loh. Kalau dengan kurikulum 13 yang tematik, siswa tidak tahu ya. Yang ini berdasar anak-anak itu tidak tahu apa itu IPA, IPS, tidak tahu. Yang mereka tahu ya semua pelajaran tema. Sehingga kami mau mematangkan, misalnya kami misalnya seperti IPA untuk kelas besar, ya kita mau mematangkan pelajaran tersebut, itu kita masih harus merangkai dengan pelajaran yang lain sekiranya bisa menjadi suatu rangkaian atau tematik tadi. Dan itu juga nggak mudah menurut saya. Sehingga lebih sering poin daripada mapel tersebut seperti IPA tadi malah
malah kalah. Jadi istilahnya nggak begitu matang, Mas. Iya. Gitu loh. Jadi kalau yang kurikulum lama kan enak menurut saya. Jadi kalau mereka matematika, IPA ya mereka paham. Gitu menurut saya. Jadi lebih suka yang sebelum K13 kalau menurut saya. Tapi penilaiannya memang untuk yang kurikulum 13 walaupun sedikit ribet, tapi tiap-tiap poin itu kita tahu tentang perkembangan siswa, baik dari sisi akademik, dari sisi non akademiknya. Jadi psikomotornya, mereka afektifnya, kognitifnya dapat semua. Beda kalau kurikulum sebelumnya kan hanya mengacu kepada kognitif ya. Nah, tidak ada afektifnya. Itu saja. Kalau kurikulum itu semuanya tepat sih untuk diberikan ke murid-murid, nggak ada kurikulum yang tidak tepat, itu tidak ada. Jadi semua kurikulum itu juga bagus untuk murid. Kan memang kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kurikulum itu kalau berubah itu kan semakin baik. Ya, kurikulum Merdeka sempat sih mendengar karena baik lewat sosial media maupun info berita di media massa. Pernah mendengar, Mas. Penerapannya belum, karena kita belum ada sosialisasi. Ada yang mengatakan masih wacana pergantian kurikulum, Mas. Ini yang kami dengar ya, Mas, ya, karena di tempat kami di Kabupaten Mojokerto itu masih sedang dikenalkan tentang kurikulum Merdeka. Jadi kalau penerapannya kami belum, Mas. Bagaimana nanti modelnya, cara pembelajarannya itu kami belum tahu karena belum ada sosialisasi. Kurikulum Merdeka ya dengar saat ini, tapi kan ini masih wacana ya, masih wacana kan belum ada sosialisasi, maksudnya belum dijalankan tuh. Tapi kan kita sebagai guru kan sudah tahu melalui workshop apa itu bahwa nantinya ini akan ada kurikulum baru lagi, yaitu kurikulum Merdeka atau prototype itu. Ini saya ada info sedikit dari kompas.com ya, bahwa kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah diuji coba di sekitar 2.500 sekolah di Indonesia. Jadi sudah mulai diterapkan gitu di sekolah-sekolah yang lain. Pak Nadiem juga mengatakan kalau kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah digunakan mulai digunakan pada ajaran 2022-2023 dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Jadi ini kayak seperti berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai Pancasila ya. Terus fokus pada materi esensial, berbasis proyek. Untuk yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, itu maksudnya, untuk menyesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Kalau mempermudah, bagi saya nggak ada mudah, nggak ada sulit, Mas, karena tugas kami guru ya mengajar dan mendidik. Kurikulum hanya sebagai acuan, menurut kami sebagai acuan model pembelajarannya saja. Tapi kalau pekerjaan ya tetap guru mengajar, menilai, seperti itu. Ya, jadi apapun kurikulum itu bagi kami hanya model pembelajaran. Kalau sebelum K13 kita tidak mengenal model pembelajaran literasi. Nah, sekarang dengan kurikulum 2013 kita dikenalkan literasi. Model penilaiannya ada yang model AKM. Kan ada itu juga. Jadi kalau meringankan enggak, Mas, tetap saja biasa saja.
meskipun kurikulum itu diganti kan juga tetap pekerjaan kita. Pokoknya kita kalau ganti kurikulum terus pekerjaan tambah berat, tidak sih ya. Jadi tetap ya kita memberikan pembelajaran, ada penilaian kan tetap seperti itu. Kekurangannya sih kalau dibandingkan, kalau kita compare dengan yang kurikulum sebelumnya, kurikulum 13 itu tadi Mas, pemantapan materi pokok itu kurang. Jadi makanya waktu kalau kurikulum sebelumnya, kalau mendekati ujian itu mana yang harus saya tekankan di sini, yang porsinya saya beri banyak, berhitung atau pungutan umum. Oh iya. Kan begitu. Kalau sekarang kan enggak Mas. Nah sekarang kan jadi satu. Sehingga siswa saya mau ngasih misalnya materi berhitung, misalnya mau memantapkan materi berhitung, sedangkan dengan kurikulum 13 kan ada per PB per hari. Jadi satu hari satu PB. Kalau jadi misalnya kalau ada siswa yang tidak masuk karena sakit itu jadi Ya ketinggalan lebih Mas. susah ya. Ya, Iya. karena sudah lewat PB-nya. Iya. Itu kelemahannya. Kalau kelebihannya terstruktur memang. Misalnya kita mulai masuk tanggal 1 misalnya. Sekarang udah tanggal 10. Oh, berarti anak-anak sudah sampai di PB ini. Siapapun guru yang mengganti, misalnya guru tersebut, misalnya kelas tersebut berhalangan hadir karena sesuatu hal sakit atau apa, nggak perlu bertanya sudah dikasih materi apa, nggak perlu bertanya, kita lihat aja tanggalnya. Oh, berarti sudah sampai subtema berapa, PB berapa, itu saja. Jangan melanjutkan. Itu yang terstrukturnya enaknya. Kalau kurikulum 13 ini apa ya, lebih spesifik lagi. Jadi kita memberikan penilaian itu jadi per indikator. Jadi lebih spesifik lagi. Saya beri contoh misalnya bahasa Indonesia yang itu kan ada KD-KD lah, di situ kita memberikan penilaian itu per KD. Saya 3.11 tentang apa itu, nilainya pengetahuan dan keterampilan, jadi ada 2 tuh. Kalau saran sih kita sebagai guru otomatis ingin kalau anak kita itu mampu, itu tidak dalam pengetahuan saja, tapi juga lebih ditekankan pada akhlak ya. Tuh kalau saya sih cenderung itu akhlaknya juga maksudnya dari penilaian spiritual dan sosial itu lebih ditingkatkan lagi. Bukan lebih ditingkat, maksudnya masuk dalam kurikulum itu. Oh iya. Jadi tidak hanya pengetahuan akademik saja. Iya, emang pengetahuan spiritual itu memang Itu penting buat bermasyarakat juga ya, dalam individu juga penting. Untuk kurikulum merdeka mungkin kuatnya tadi ada pembinaan di karakternya tadi Mas, penguatan di soft skillnya tadi ya. Nah itu jadi kita bisa mengetahui minat dan bakat siswa sejak awal. Mungkin itu karena kan diajarkan mulai dari TK sampai SMA. Harapan kami karena kami sekali lagi kami belum mengetahui, harapan kami kalau mulai dari TK sampai SMA otomatis ini pembelajarannya berkelanjutan. Kan begitu. Jadi kalau dia bakatnya di TK sudah kelihatan menari misalnya, otomatis di SD kan ada catatan bahwa dia si A ini bakat menari, tentu dari di SD akan mencari guru atau akan mengembangkan bakatnya lagi sehingga dia sampai ke prof ya, kalau misalnya ke SMA-nya profesional gitu. Itu sih kemungkinan, sekali lagi kemungkinan karena kami belum mendapat sosialisasi ya tentang kurikulum merdeka itu ya. Ini yang saya belum mendapat sosialisasi. Jadi saya hanya
mendengar dari media sosial saja bahwa kurikulum ini kan berbasis proyek yang nantinya ini pembelajarannya ini disesuaikan dengan maksudnya dari bakat keinginan anak gitu loh. Jadi dari masing-masing siswa kan keinginan bakatnya apa kan beda-beda. Jadi kita itu bisa mendorong, bisa mengarahkan sesuai dengan keinginan itu aja. Jadi saya belum tahu betul, Masih belum punya gambaran. Iya, itu bagaimana sih kurikulum Merdeka atau prototipe ini. Memang zaman berubah, kurikulum harus ganti, harus mas. Ya, mengapa? Karena ya tadi, karena zaman berubah. Sekarang kita mengenal era globalisasi. Kalau kurikulum kita, kurikulum yang lama, yang dulu misalnya tidak ada revisi, tentu siswa tidak akan mengenal dengan IT, kan begitu. Nah, dengan perubahan kurikulum itu, sekarang zamannya IT, otomatis akan masuk pada kurikulum yang baru, anak-anak dikenalkan dengan IT. Pembelajaran bernalar seperti AKM itu. Ya. Jadi kalau kurikulum harus memang, menurut kami harus ganti. Tetapi penggantiannya ini kami berharap jangan sampai lepas sepenuhnya dengan kurikulum yang awal. Jadi istilahnya bukan mengganti kurikulum ya, tapi penyempurnaan kurikulum. Menurut kami bahasanya begitu, penyempurnaan. Jadi kurikulum 13 bentuk sempurna dari kurikulum 2006 misalnya. Nanti akan kurikulum Merdeka bentuk penyempurnaan dari kurikulum 2013 begitu. Bahasa saya sih begitu ya. Penyempurnaan ya, penyempurnaan. Karena itu di zaman berubah. Udah, terima kasih Bu Rus atas waktunya. Kita akhiri interview.